agama Islam itu harus mengakui, harus menyadari bahwa Islam memiliki kekurangan, memiliki kesalahan, kayak gitu. Jadi harus mengintrospeksi sejarah dan kegagalan agamanya, yaitu diantaranya itu bahwa akidah yang eksklusif, keyakinan Islam bahwa Islamlah agama yang benar, itu seringkali memicu konflik. Itu adalah paradigma baru dalam dialog antar agama, gitu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa sebelumnya paradigma dialog antar agama itu mencari nilai bersama, kini telah beranjak kepada mencari kesalahan dan kegagalan agama supaya mereka bisa berintrospeksi. Nah, paradigma tersebut juga diamini oleh Hans Kung, seorang teolog Katolik yang juga menjadi penasihat Konsili Vatikan kedua ya, bahwa dalam pandangan dia itu, kalau Hans Kung itu dia berangkat dari diantaranya ya self-criticism. Self-criticism itu artinya mengkritik internal agamanya sendiri, bahwa tidak semua yang dari agama itu baik dan benar. Justru agama itu seringkali menjadi sumber konflik. Nah, karena ada kekurangan-kekurangan ini, maka agama perlu untuk berintrospeksi, untuk mencari nilai-nilai baru yang baik. Makanya perlu berdialog, gitu ya. Namun Hans Kung juga tidak berhenti dalam paradigma ini. Dia juga memiliki paradigma mencari nilai bersama. Makanya nilai bersama yang digunakan dalam wacana dialog antaragamanya Hans Kung itu adalah etika global. Etika globalnya adalah kemanusiaan. Karena dalam pandangan Hans Kung, agama-agama ini hampir semuanya itu memiliki atau mengajarkan kemanusiaan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa kemanusiaan dalam pandangan Hans Kung ini tidak sekadar menjadi kemanusiaan yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian, namun menjadi kriteria kebenaran suatu agama. Makanya hubungan antar agama dengan kemanusiaan dalam pandangan Hans Kung itu dialectical relationship. Ada pernyataan yang menarik dari Syed Hossein Nasr. Syed Hossein Nasr ini adalah, meskipun dia seorang pegiat dialog antar agama juga ya, namun dalam hal ini dia mengkritik cara yang digunakan dalam Hans Kung, bahwa dialog teologis yang digunakan Hans Kung ini tuh telah mendesakralisasi kewahyuan suatu agama. Karena dengan mengasumsikan suatu agama wahyu memiliki kekurangan, kesalahan, itu telah menjadikan agama bukan lagi agama wahyu, gitu ya. Dalam pandangan Nasr, jika agama memiliki kesalahan, itu tidak sepatutnya dikembalikan kepada suatu agama. Justru yang perlu dituduh salah itu adalah penganut agamanya. Ya, karena memang kita mengakui juga ya, menyadari gitu, melihat bahwa kalau agama Islam sebagai dinul Islam itu adalah agama yang hak, ada agama yang kamil, sempurna. Namun jika memotret penganutnya, yaitu orang Muslim, ya kita mengakui ada Muslim yang kafah, ada juga yang memang Muslim yang bisa dibilang sebagai oknum, kayak gitu ya. Jadi kita perlu membedakan agama. Kalau agama Islam adalah sudah final, benar, kayak gitu ya. Kalau ada kesalahan, itu adalah kesalahan manusianya aja. Kemudian menarik juga ya dari Syed Hossein Nasr ini, bahwa antara kemanusiaan dan juga memiliki akidah yang kuat, yang eksklusif itu tidak kontradiksi. Karena kemanusiaan itu dimensinya sosial, sedangkan akidah itu adalah dimensinya keyakinan hati, kayak gitu ya. Kita bisa hidup berdampingan dalam dimensi sosial, meskipun dalam dimensi akidah kita tetap memegang teguh agama Islam adalah agama yang benar. Namun jika kita melihat piagam persaudaraan Grense, kayak gitu ya, beliau itu juga memiliki concern terhadap kemanusiaan. Namun justru kemanusiaan ini bukan kemanusiaan sebagaimana Hans Kung. Kemanusiaan dalam pandangan Grense itu adalah berangkat dari keimanan kepada Allah, bahwa dialah sang pencipta alam yang menciptakan manusia. Karena itu, karena kita yakin kepada Allah sang pencipta manusia, maka kita juga wajib melestarikan manusia. Jadi dalam hal ini saya ingin menegaskan bahwa agama itu tidak perlu didialogkan, kayak gitu ya. Tidak perlu didialogkan, karena dengan memaksakan agama didialogkan, secara perlahan akan mengharuskan agama-agama itu, terkhusus Islam, menanggalkan sisi akidahnya yang absolut, yang eksklusif, kayak gitu ya. Sekian dan terima kasih.